Ini Prabowo tahu kagak sih? Hah? BGN tuh beli sikat dan semir sepatu senilai 1,5 miliar. Hah? Tahu kagak Prabowo? Gimana sih uang APBN, uang negara, uang rakyat digunain dan dibelanjain sama hal-hal yang gak penting? Nah, penting lah sikat dan semir, hah? Masih banyak tuh yang lebih penting. Sekalian lo, hah, pengadaan deodoran tuh. Ketek lo bau surawung, koplok. Makin hari makin kecil berita BGN. Lu lihat loh, BGN hamburkan uang 1,5 M buat beli sikat dan semir sepatu. Tai, kepala BGN tai. Ngomong doang efisiensi anggaran, tai. Baru aja kemarin motor BGN, kaos kaki, tablet. Sekarang sampai semir sepatu 1,5 M. Yang bener dong lo. Anggaran itu untuk mana bergizi, ya. Tapi yang lo beli kagak ada sangkut pautnya buat gizi. Ini lama-lama jadi rusak ini program makan bergizi gara-gara orang-orang kayak gini nih. Buat apa lo beli semir? Buat nyemir malah lo, ha? Kalau niatnya mau ngerampok, jangan jadi pejabat, ya, bangsa. Ini kalau baca berita kayak begini, ya cuman menghela nafas aja udah. Bener-bener keterlaluan, bener-bener sampai semir sepatu aja maunya ditanggung oleh APBN. Gila nggak? Ini duit kita ini. Kita yang bayar pajak kan? Mereka habisinnya caranya begitu. Pokoknya apapun itu pakai APBN. Seolah-olah mereka nggak digaji. Sampai segitunya. Sebelum ini kan ada juga kan, itu apa, kaos kaki. Anggarannya 6,9 miliar. Ini gua nggak bakalan heran kalau besok-besok ketemu lagi misalnya itu, wah, minyak pijat, minyak urut gitu, ada juga anggarannya. Ntar ada juga tisu untuk cebok gitu. Wah, pokoknya semua anggaran dah APBN semua. Kurang duit gimana? Naik pajak, kita yang bayar. Cik euy nu boga ilmu hitam atau ilmu putih pangdamelankeun ieu jelema. BGN habiskan anggaran 1,5 miliar untuk belanja sikat dan semir sepatu. Teureun-eureun gebrakana ieu si ungkluk. Aya we unggal-unggal ieu ngagarongan duit rakyat. Nu kieu mah sajenisna jiga ungkluk, jiga kencit, jiga tuyul. Tukang maukan duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, gimana kabarnya saudaraku semuanya? Semoga tetap diberikan kesehatan, kelancaran beraktivitas, dan rezeki yang berlimpah ruah. Kembali lagi bersama kami di channel Pabrik News. Yaitu kali ini kami akan menayangkan berita yang lagi heboh di masyarakat. Sebelum kita melanjutkan berita tersebut, jangan lupa dukungannya untuk channel Pabrik News ini dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga bisa memberikan tayangan-tayangan berita yang bermanfaat, memberikan wawasan kepada kita semuanya. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Pernah dengar lembaga negara habiskan miliaran rupiah cuma untuk sikat dan semir sepatu? Ini bukan lelucon. Badan Gizi Nasional atau BGN tercatat menggelontorkan sekitar 1,5 miliar rupiah untuk pengadaan dua barang itu saja. Totalnya tersebar dalam 12 katalog di tahun anggaran 2025. Yang bikin publik makin heran bukan cuma jumlahnya, tapi harganya. Satu produk semir dalam katalog bisa mencapai Rp55.000. Padahal di pasaran, paket serupa bisa dibeli sekitar Rp18.000 saja. Selisihnya jauh ya. Di salah satu paket, anggaran semir bahkan tembus 610 juta. Sementara sikat sepatu juga menelan ratusan juta. Pertanyaannya sederhana. Ini kebutuhan mendesak atau pemborosan yang dibungkus prosedur? BGN memang menyebut semua sudah sesuai mekanisme. Tapi penjelasan itu belum menjawab inti persoalannya. Kenapa harganya bisa setinggi itu? Di saat pemerintah sedang mendorong efisiensi anggaran, kasus seperti ini justru memberi kesan sebaliknya. Kalau untuk sikat dan semir saja angkanya bisa sebesar ini, publik wajar bertanya, bagaimana dengan anggaran yang lain? Kita semua bisa terkaget-kaget kalau semua sudah terbongkar.
Ini Prabowo tahu kagak sih? BGN tuh beli sikat dan semir sepatu senilai 1. Awalnya aku berpikir Bapak Prabowo tidak tahu permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia. Aku berpikir beliau tidak melihat setiap permasalahan yang terjadi di Indonesia, baik itu di masyarakat ataupun di pemerintahan ataupun di kabinet beliau. Aku berpikir tidak ada yang menyampaikan. Tapi kalau kita perhatikan setiap pidatonya, perhatikanlah. Beliau tahu. Beliau sangat tahu. Tapi apa yang beliau lakukan? Apakah melakukan teguran kepada menteri-menterinya? Apakah melakukan koreksi? Apakah melakukan inspeksi? Tidak. Yang beliau lakukan adalah malah berpidato, mematahkan setiap aduan masyarakat, seperti mengejek apa yang terjadi di masyarakat. Ini bisa aku pertanggungjawabkan. Contoh, kemarin ada kita di hashtag Indonesia Gelap. Apa yang beliau lakukan? Berpidato, Indonesia gelap, Indonesia gelap, kabur aja dulu. Itu mengejek. Bukannya koreksi, bukannya berbenah, bukannya melakukan perbaikan, malah serangan balik. Berikutnya, masalah keracunan MBG. Kita masyarakat, apakah Bapak Prabowo tidak tahu? Ternyata tahu. Tapi apa yang beliau lakukan? Bukannya memperbaiki, bukannya malah menegur. Tapi yang beliau lakukan adalah hanya kecil. Hanya 0,06%. Keracunan itu disebabkan karena tidak cuci tangan. Tidak pakai sendok. Itu yang beliau lakukan. Baru masalah demo. Kita berpikir apakah Bapak Prabowo tidak tahu? Ternyata tahu. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau membagi-bagi bintang jasa penghargaan kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu kita berpikir, kenapa bisa begitu? Padahal lagi demo di DPR RI. Lalu beliau berpidato, ada ante-ante asing yang membuat kekacauan di Indonesia ini. Sudah saya ketahui. Ada bayaran. Berarti tahu. Baru masalah dari masyarakat yang mengatakan Bapak Presiden keras kepala. Dia tahu. Tapi apa yang dia lakukan? Malah melakukan gestur tingkah yang mengejek. Ada yang mengatakan saya keras kepala. Coba saya cek dulu kepala saya. Keras enggak? Bukannya memperbaiki. Tapi malah melakukan hal-hal yang lebih menyakiti rakyat. Masalah MBG ini udah, kalian gak usah bingung. Apa sih tujuan MBG ini? Tujuan MBG ini adalah membayar hutang politik. Beberapa kali kalah dulu, balik modal dong. Kita gak usah berpikir MBG ini bla bla bla. Enggak, udah. Kekalahan selama ini dari 2009, 2014, 2019, 2024. Udah. Sekarang, untuk mengembalikan semua itu, untuk membayar lunas kepada sponsor-sponsor. Udah. Masya Allah. Ini orang betul-betul ahli dalam menghabiskan uang negara. Oke lah untuk MBG, saya terima. Tapi kalau pengadaan barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting, memang sungguh biasa. Ya, ini disampaikan bukan sekedar mengkritik, mengingatkan kepada kita semua bahwa seperti itu lawan negara ini habis merakyat uang pajak, dibelikan semir, dibelikan barang-barang yang semestinya tidak harus dibeli. Kita berpikir sama. Ngeri kali. Ini praktek maling berkedok gizi. Beli motor, beli tablet, beli kaos kaki, semua dibungkus dengan kata untuk kepentingan rakyat. BGN belanja pakai APBN yang diakal-akalin diduga untuk mengambil keuntungan besar. BGN belanja pada produk yang rakyat tahu harga pasarannya. BGN terang-terangan markup harga yang nggak masuk akal. Bayangkan, harga kaos kaki bisa tembus 100.000 per pieces. Sementara di pasar grosiran, sepasang cuma 2.000-an. Ini bukan lagi selisih kecil. Ini jelas markup anggaran. Rakyat jangan dibohongi. Bagaimana mungkin Anda ingin membohongi rakyat? Sementara rakyat juga ada yang profesinya sebagai pedagang. Tahu juga cara mengambil untung. Tapi mereka tidak selintah darat kayak kalian gitu loh.
Yang lebih miris lagi, dugaan seperti ini terlihat terang benderang, tapi penegak hukum seolah senyap. KPK diam. Aparat penegak hukum juga tidak bersuara, dan yang seharusnya menjaga justru terlibat dalam pelaksanaannya. Mau sampai kapan kalian maling uang rakyat? Apa mau sampai kami turun ke jalan? Lagi-lagi pengadaan anggaran dari BGN semakin tidak masuk akal. Badan Gizi Nasional kembali jadi sorotan. Tahun 2025, mereka tercatat menggelontorkan sekitar 1,57 miliar rupiah, bukan untuk makanan, tapi untuk sikat dan semir sepatu. Total ada 12 paket kontrak. Bahkan satu paket semir sepatu tembus 610 juta rupiah lebih. Pengadaan lewat e-katalog, tapi harganya disebut lebih mahal dari pasaran. BGN bilang ini semua sesuai prosedur dan kebutuhan program makan bergizi gratis. Tapi publik mulai bertanya, apa relevansinya sikat sepatu dengan gizi masyarakat? Di saat anggaran besar digelontorkan, masyarakat cuma minta satu, transparansi dan logika. Makin hari makin kayak kita BGN. Lu lihat no, BGN hamburkan uang 1,5 M buat beli sikat dan semir sepatu. Tai, kepala BGN tai. Ngomong doang efisiensi anggaran, tai. Baru aja kemarin motor BGN, kaos kaki, tablet. Sekarang sampai semir sepatu 1,5 M. Yang bener dong lo. Anggaran itu untuk makan bergizi, tapi yang lo beli kagak ada sangkut pautnya buat gizi. Ini lama-lama jadi rusak ini program makan bergizi gara-gara orang-orang kayak gini nih. Buat apa lo beli semir? Buat nyemir pala lo? Coba lihat. Ditanya soal motor listrik MBG oleh Menteri Keuangan Purbaya, Kepala BGN jawab dengan singkat dan bikin geleng-geleng kepala. Sudah terlanjur mau gimana lagi? Jawaban ini membuat murka masyarakat karena terkena dampak dari imbasnya. Program lain malah dipakai buat motor trail, Pak. 284,6 juta peserta dikurangi PPU, ya, baik itu penyelenggara negara maupun badan usaha. Maka ada 225,94 juta orang. Pengadaan paling aneh di Indonesia dimendangi oleh Komdigi. Kok bisa? Konten kreator Berna Abil Sudarman pada unggahannya pada Kamis 16 April tahun 2026, menurut dia ada beberapa item pengadaan yang aneh. Salah satunya, sewa tanaman hias mencapai 1 miliar rupiah. Ia pun mempertanyakan hal tersebut. Yuk kita simak penjelasannya. Pengadaan tahun ini yang paling aneh yang udah gue lihat ini dimenangkan lagi sama Komdigi lagi. Kalau kemarin loker aneh, sekarang pengadaan teraneh. Ini kita lihat. Pengadaan yang ditandai absurd di Komdigi. Coba kita lihat. Pemeliharaan akuarium lantai 7. Akuarium apa ini 153 juta? Area kerja pimpinan, area kerja ibu kah? Jadi ikan apa yang hidup di akuarium ini? Kenapa bisa 150 juta ini biaya pemeliharaan ini? Mahal sekali. Sewa tanaman hias di lantai 7. Ada apa sih di lantai 7 Komdigi ini? 1 miliar guys di rumah dinas menteri dan ruang Pak Wamen. 1 miliar sewa tanaman hias buat apaan itu? Gua rasa dia bikin garden by the bay itu yang kayak di Singapura tuh, tanaman semua tuh. Itu tanamannya apa? Dia nyembuhin kanker tanamannya. Di ruangan kerja sama di rumah dinas loh, 1 miliar sewanya. Ini nyembuhin kanker, tapi nggak boleh dimakan ya kalau sewa ya, nggak boleh. Badan Gizi Nasional beli sikat dan semir sepatu senilai 1,5 miliar. Aduh, apalagi ini, kenapa semakin nggak karu-karuan, kenapa semakin semena-mena pengadaan Badan Gizi Nasional ini, semakin nggak masuk akal. Bayangkan, beli sikat dan semir sepatu, buat apa? Memangnya, itu memberikan gizi kepada anak. Anak disuruh jilat tuh semir sepatu, apa fungsinya coba, apa? Masa pegawai SPPG, kepala SPPG, bos-bos di Badan Gizi Nasional itu dikasih semir sepatu masing-masing? Ya beli sendiri dong. Ngapain pakai anggaran MBG juga? Ya Allah, KPK, Kejaksaan Agung tolong diselidiki ini. Pak Presiden, ini loh Badan Gizi Nasional ini kenapa dimanjain sih, semakin ngawur pengadaannya. Besok beli apa lagi? Lingerie besok dibeli, tisu magic besok dibeli, BA dibeli, cempak dibeli, pempes dibeli, semuanya lah dibeli. Ya Allah, semir sepatu apa hubungannya dengan gizi? Anak mau disikat giginya itu biar bergizi gitu, disikat pakai semir sepatu. Ya Allah, terserah kalian lah, ngawur ini namanya. Salah satunya beberapa anggaran yang saya soroti Pak, yang cukup viral sebenarnya, dan sebenarnya Pak Dadan juga sudah menyampaikan kepada publik ini soal motor listrik, kemudian juga soal event organizer dan juga kaos kaki. Kita mungkin bisa bahas dan klarifikasi satu persatu Pak. Ini soal motor listrik, ini sebenarnya untuk apa dan untuk siapa sih Pak 25.000 pengadaan itu?
Ya, kita kan dari awal sudah mendesain ya. Ketika program ini dilaksanakan harus diisi oleh orang yang dididik secara khusus. Betul, SPPI itu ya Pak? Iya, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan dari awal memang mereka dalam planningnya sudah dilengkapi dengan motor, dan karena Pak Presiden sekarang sedang concern atau sedang menginginkan agar motor-motor umum di Indonesia pun dikonversi ke motor listrik, maka kita dari awal sudah merencanakan bahwa motor-motor yang akan operasional di daerah, terutama daerah-daerah yang sulit ya, makanya motornya trail kan, karena itu untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit, itu dengan motor listrik. Nah, itu sudah dari awal direncanakan, dan itu ada dalam perencanaan anggaran tahun 2025. Jadi 2026 sudah tidak ada lagi, dan selama 2025 itu berhasil bisa dilakukan dari rencana yang total itu hanya 85%, sehingga bisa diimplementasikan kurang lebih 21.801 sepeda motor yang sekarang sudah dibayar.